Lagi so masih dengan saya Vira Fanda, sahabat. Tahu di awal ya Kak ya, untuk batas lapornya itu untuk badan itu 30 April. Saya pulang ke Painan, akhirnya saya isolasi mandiri di rumah pakai oksigen. Lahir lagi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, pada saat seluruh penduduk wawancara di Kabupaten Pesisir Selatan, kita menargetkan sebanyak 17. Kali ini kita sudah punya narasumber, sahabat lagi dari RSUD Zen Painan Kabupaten Pesisir Selatan. Dan untuk tema kali ini mengenai pengalaman terinfeksi dan bebas dari COVID-19, ini langsung sahabat lagi diinformasikan oleh narasumber kita, Direktur RSUD Zen Painan, Bapak Dr. Haji Sutarman MM. Dan sahabat, langsung aja kita sapa Bapak Dr. Haji Sutarman MM. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang sahabat lagi FM. Selamat siang kita semua. Ya, apa kabar siang hari ini Pak? Alhamdulillah sudah sehat walafiat, cuma ada masa pemulihan lagi. Iya, siap. Dia sahabat lagi buat sahabat yang ingin bertanya nih mengenai vaksin atau mengenai bagaimana proses masa kita terinfeksi COVID-19 juga, bisa langsung sahabat lagi di 0811661920 hingga jam 11 nanti nih sahabat lagi. Sahabat bisa bertanya melalui via WhatsApp, via telepon, SMS, ataupun di Facebook kita sahabat lagi di LPPL Lagi FM, dan juga di Instagram kita di Lagi FM. Dan sahabat lagi sebelum kita masuk ke tema kita hari ini nih Pak, silakan Bapak menyapa dulu sahabat kita yang mendengarkan di 91,2 Lagi FM. Silakan Pak. Halo sahabat Lagi FM 9120 ya. Selamat siang ya, selamat siang saya ucapkan. Semoga kita sehat semua. Karena saat ini pandemi COVID Indonesia sudah agak darurat. Jadi kita sebagai masyarakat PESEL harus waspada. Sebab nampaknya sekarang ini kita menunggu giliran kena COVID nih, andaikan kita tidak waspada. Itu aja sampai pagi. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Dan langsung aja kita ke tema kita mengenai pengalaman terinfeksi dan juga bebas dari COVID-19, dan juga mengenai sosialisasi vaksin COVID-19. Tapi kita dulu mengenai vaksin dulu nih Pak. Boleh. Sebelum kita ke pengalaman ya Pak, kita ke vaksin dulu. Nah, bisa Bapak kasih tahu mengenai vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat, PNS ataupun ke semua ASN yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Apa itu vaksin Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Sebetulnya kewenangan pemberian vaksin ini sebetulnya sekarang kan bukan di rumah sakit, di dinas kesehatan. Tapi sebagai dokter saya harus menerangkan ke kawan-kawan semua atau masyarakat PESEL bahwa vaksin itu adalah suatu media virus yang sudah dilemahkan atau sudah dimatikan, itu dimasukkan ke tubuh kita agar tubuh kita mempunyai memori bahwa itu sudah ada, tubuh kita sudah mengenal bibit penyakit yang masuk ke dalam badan. Andaikan nanti masuk penyakit yang sebetulnya itu seperti virus corona yang hidup itu, tubuh kita sudah mengenal dan tubuh kita langsung bisa memproduksi antibodi untuk melawan virus tersebut. Andaikan kita belum divaksin dan kita terinfeksi, tubuh kita lama punya proses dulu dia untuk mengenal itu dan memproduksi antibodi, sehingga kita masuk ke tahap yang parah. Tapi andaikan kita sudah divaksin, seberapa banyak pun virus yang masuk, tubuh kita sudah bisa menangkal, sedikitnya sudah ada perlawanan dan tidak punya waktu yang lama untuk mengenal virus yang masuk itu. Itu jawab. Iya, baik. Itu udah termasuk dari fungsi vaksin sendiri ya Pak. Iya. Dan dari di vaksin ini nih Pak, apakah ada efek sampingnya setelah vaksin? Atau kasih tahu dulu nih, vaksin ini
produknya apa atau apa Pak? Silakan. Untuk kita Indonesia kebanyakan kita sekarang dasar ini kita pakai vaksin Sinovac. Sinovac dari China, oleh Tiongkok, karena alamnya hampir sama dan juga penyimpanannya cocok untuk Indonesia. Jangan vaksin Pfizer itu harus disimpan di suhu min 70 derajat Celcius, itu agak susah. Tapi kalau Sinovac dia masih bisa di suhu kamar dan suhunya tidak terlalu tinggi dan bisa kita pergunakan di Indonesia. Nah itu Sinovac. Iya baik Pak. Dari efek samping nih untuk vaksin itu sendiri dari orang yang mungkin yang tidak pernah COVID sebelumnya, apakah punya efek samping juga? Biasanya nih yang udah terjadi nih Pak, atau masyarakat-masyarakat yang tidak pernah kena COVID, apakah punya pengalaman juga memiliki efek samping nih Pak? Silakan Pak. Ya terima kasih. Sebetulnya vaksin itu sebelum digunakan ke masyarakat itu kan sudah diuji. Iya benar. Sudah diuji sampai 3 kali diuji oleh Balai POM, diuji, dan kalaupun ada gejalanya KIPI KIPI gejala yang timbul setelah imunisasi itu biasanya bisa diatasi dan ringan saja, biasanya gatal-gatal atau ada pusing-pusing dikit, katanya ada malah yang mengantuk, itu kan fisiologis sekali, tidak ada masalah. Jadi secara teori vaksin itu sangat aman. Hanya saja sekarang berita hoax-hoax yang terlalu membesar-besarkan vaksin. Di saat dulu corona datang kita bermimpi-mimpi agar segera datang vaksin. Setelah vaksin datang ada lagi hoax-hoax yang membuat kita ini takut divaksin. Sebetulnya itu adalah sesuatu yang merugikan kita. Jadi sebagai orang cerdas, orang pantai kita ini biasa makan ikan, harus cerdas berpikir. Benar. Jangan takut dengan divaksin malah kita jadi kebal. Gitu. Baik, siap nih. Nah untuk vaksin ini sendiri nih Pak, apakah semuanya itu diwajibkan untuk ASN dulu nih dan juga untuk masyarakat? Apakah semuanya itu emang diwajibkan untuk vaksin atau ada pilihan lain nggak Pak? Harusnya diwajibkan ya, karena ini program nasional supaya kita mencapai herd immunity, kebal bersama. Jadi memang secara teoritisnya minimal 80% lah. Tapi untuk kita Pesisir Selatan karena kita mobilitas tinggi, bagusnya semua ASN divaksin, kecuali sudah dilakukan pemeriksaan tidak bisa divaksin, itu baru kita memakluminya. Tetapi seandainya kawan-kawan yang telah di screening ternyata bisa divaksin, vaksin sajalah. Jangan sampai nanti sudah kena baru menyesal. Ya, biasanya nih Pak, yang tidak divaksin itu biasanya orang-orang seperti apa? Apakah mempunyai penyakit bawaan atau gimana nih Pak? Silakan. Jadi nanti akan di screening oleh dokter. Jadi ada kriteria pasien orang-orang apa saja. Misalnya dia penyakit autoimun, atau penyakit jantung berat, atau memang dia alergi terhadap vaksin. Maka kan diuji dulu, tes dulu, setelah dia divaksin kan disuruh tunggu dulu 10,5 jam baru dipantau kan. Jadi sebetulnya kriteria divaksin sudah ada. Jadi salah satunya mungkin penyakit autoimun, penyakit memang tubuh itu sendiri yang melawan dirinya sendiri, atau dia memang alergi terhadap vaksin. Jadi ada nanti daftar screening yang dilakukan oleh dokter khususnya yang telah dilatih, sehingga tidak perlu ragu lagi lah. Tidak usah perlu takut. Jadi jangan dengarkan berita-berita atau dengan bicara-bicara dengan kawan-kawan yang tidak paham. Iya benar. Untuk informasi lebih lanjut lebih baik tanya yang paham. Iya benar sekali nih Pak. Nah ini nih Pak, siapa yang wajib divaksin? Mulai dari anak-anak itu umurnya berapa? Atau lansia umurnya berapa? Sekarang batas minimumnya 18 tahun ya, 18 tahun. Sekarang akan datang vaksin tuh khusus 18 tahun ke atas. Oh berarti berbeda ya vaksinnya? Berbeda, jadi untuk di atas 60 tahun malah dianjurkan sekarang pakai AstraZeneca karena ada berita-berita juga AstraZeneca bisa menggumpalkan darah. Tapi itu terjadi di Eropa di Indonesia enggak. Jadi mungkin vaksin AstraZeneca diberikan kepada pasien-pasien di atas lansia lah 60 tahun ke atas. Jadi sementara Indonesia sekarang diwajibkan umur 18 tahun ke atas untuk divaksin. Oh, 18. Mungkin ke depan bisa juga anak-anak, sebab anak-anak juga banyak terpapar sekarang. Sekarang para ahli sekarang lagi melakukan penelitian
Bagaimana nanti anak-anak juga divaksin. So anak-anak ini walaupun dia kebal nanti dia bisa menjadi alien. Kalau bahasanya jadi alien, dia tidak sakit tapi dia mempunyai virus corona di badannya yang akan siap menyebarkan kemana saja. Itu. Iya, benar sekali nih. Ini Pak, ini sudah dari mulai vaksin ini kapan nih Pak kemarin nih? Oh, kita dicanangkan kalau nggak salah 18 Januari. Kemarin ya? Ya, Januari 2021. Vaksin. Malah untuk tenaga kesehatan malah saya yang pertama divaksin di Sulawesi Selatan. Karena Pak Bupati menyuruh harus direktur dulu. Siap Pak. Gitu ya. Ini sudah berapa yang divaksin nih Pak? Atau vaksinnya udah kepakai udah berapa nih Pak? Oh, ini datanya sebetulnya ada di Dinas Kesehatan. Saya rasa sudah ada sekitar mendekati untuk petugas kesehatan. Lebih kurang aja nih Pak. Lebih kurang untuk rata-rata pesel yang paling setara 40-30% baru belum banyak ya. Berarti belum sepenuhnya. Ini untuk tahap pertama aja atau udah ada yang tahap keduanya? Udah tahap kedua malah. Udah ada yang tahap kedua. Tahap pertama kan petugas kesehatan. Iya. Tahap kedua baru pejabat publik kan dengan ASN. Jadi belum memadai, belum cukup, masih rendah untuk Sumatera Barat, kita masih rendah. Oh gitu. Sebelum vaksin. Iya siap nih. Ini untuk target pemberian vaksin tahap pertama ini kapan nih Pak selesainya? Oh, sampai April. Sampai April kemarin. Jadi petugas kesehatan rumah sakit, mungkin petugas kesehatan Sulawesi Selatan saya rasa sudah mencapai angka-angka 80-90% karena kita wajib kan. Iya. Untuk masyarakat sendiri targetnya sampai kapan nih Pak? Untuk diberikan kepada masyarakat umum? Itu kalau pemerintah kemarin kan sampai Agustus sampai bulan Desember kan masih mengimpor vaksin dari luar negeri kan. Jadi mungkin sampai 2021 atau 2022 kita sudah tercapai 80-90% divaksin. Karena target pemerintah sekarang kan 1 juta per hari. 1 juta per hari divaksin, itu masuk Sumatera Selatan. Gitu. Berarti ini se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi untuk tahap masyarakat umum sendiri nih Pak, bagaimana cara vaksin? Apakah masyarakat itu melapor sendiri atau emang punya datanya masyarakat itu diwajibkan sekarang untuk vaksin? Pemerintah kan ada juga menyarankan vaksin gotong royong kan. Ada keinginan masyarakat sendiri yang untuk memvaksin. Jadi Sumatera Selatan mungkin harus perlu lagi gerakan-gerakan khusus dilakukan oleh kesehatan Satgas Covid, walaupun perlu melibatkan rumah sakit. Bagaimana kita turun ke pasar lagi, ke pasar, di saat pasar kita lakukan vaksin, atau ke terminal atau ke tempat-tempat ramai-ramai, tempat wisata, kita lakukan vaksin situ, kita buka posko vaksin agar masyarakat mau untuk divaksin seperti itu. Bagaimana nih sosialisasi Bapak untuk mengajak masyarakat untuk mau divaksin? Iya, ini kena pengalaman pribadi, karena sebagai dokter juga sebagai direktur, malah sebagai Satgas Covid malah saya terserang COVID yang cukup berat Saya tipe yang kena COVID sedang sampai berat. Jadi saya mengalami sesak nafas hebat. Jadi alhamdulillah berkat perjuangan semangat hidup ditambah setelah divaksin dan doa kawan-kawan sehingga saya selamat dari COVID. Pada saat itu sebetulnya saya sudah pasrah ini. Saya mulai menghitung-hitung dosa dan pahala, masuk surga apa masuk neraka. Karena suaranya sudah berubah, Bu. Sudah berubah. Jadi marilah kita divaksin, karena sekecil apapun manfaat yang kita anggap ringan itu, dia tetap bermanfaat untuk divaksin. Saya mengalami itu, andaikan saya tidak divaksin, mungkin saya sudah mungkin saya sudah kembali ke pangkuan ilahi. Karena beberapa dokter yang dirawat yang seleting dan saat sesama-sama dirawat dengan saya, kemudian dia tidak divaksin, dia meninggal dunia. Para dokter itu, karena rumah sakit M Jamil kan setiap hari banyak yang dirawat, dan kita dapat info kawan-kawan dokter banyak yang meninggal, ada yang meninggal karena dia tidak mau divaksin, karena mungkin teori sudah terlalu tinggi, jadi udah berandai-andai sehingga dia takut divaksin. Jadi janganlah percaya dengan info-info yang beredar di masyarakat, pasti tidak berguna. Malah kemarin saya dapat direkturnya sudah divaksin masih kena. Jadi divaksin itu bukan berarti tidak kena. Divaksin itu kita mempunyai kekebalan di tubuh kita. Jadi kalau kita divaksin kita tidak kena, tidak seperti itu. Bisa kita kena lagi, tetapi kita sudah mempunyai daya tahan, bisa selamat. Tapi kalau andaikan saya waktu itu tidak divaksin, mungkin tidak tahu saya apa yang terjadi. Mungkin saya sudah berhadapan dengan
malaikat yang menanya nih. Ya, baik nih Pak. Ini dari Bapak, pengalaman Bapak sendiri nih, ini vaksinnya itu dilakukan setelah Bapak selesai COVID atau masih masa COVID ya Pak? Tadi sebelum COVID lah. Sebelum saya terserang COVID. Oh, ya, sebelum saya COVID, saya divaksin bulan 18 Januari. Itu vaksin pertama tuh Pak? Vaksin pertama, kemudian 14 hari kemudian baru vaksin kedua. Oh, 14 hari kemudian baru vaksin kedua. Ya. Selesai itu baru Bapak terserang COVID baru 2 minggu yang lalu. Gitu. Tanggal 27. Tanggal 27. Berarti udah beberapa bulan ya Pak? Baru, ya sudah beberapa bulan setelah itu baru saya terserang COVID. Iya siap deh. Dan untuk vaksin nih, kita udah semua juga. Untuk masyarakat yang ingin bertanya mengenai vaksin, silakan aja ke 0811661920. Langsung kita ke pengalaman nih Pak. Pengalaman, bisa Bapak ceritakan bagaimana pengalaman Bapak terserang COVID dari pertama sekali itu, silakan diceritakan Pak. Jadi karena kesibukan pekerjaan ya. Yeah. Kita kan banyak kedatangan tamu, ditambah mobilitas yang tinggi. Sebetulnya saya sudah melakukan protokol kesehatan, kemana saya pakai masker, sering cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi namanya yang menyerang kita ini makhluk halus, kecilnya itu bukan main, ukurannya itu kilomikron. Min kecil itu min 23 sampai min 30 kilomikron, jadi sangat kecil sekali, tidak bisa dipandang dengan mata biasa. Jadi saya mengalami batuk-batuk, agak perasaan tidak enak, demam-demam meriang-meriang, lemas karena virus itu kalau sudah masuk ke tubuh kan kita memberikan gejala lemas persendian semua, sakit kepala, mual muntah dan sebagainya. Jadi saya merasa sudah tidak enak. Jadi saya ambil inisiatif periksa sama istri, karena istri juga demam. Itu udah berapa hari itu Pak? Dua hari 3 hari, tapi tidak seperti gejala COVID, karena waktu itu rasa penciuman, rasa tidak hilang, masih seperti biasa ya kita makan, sehingga saya tidak ragu ini bukan COVID nih pikiran. Tetapi karena sudah makan obat tidak ada perubahan, makanya saya lakukan pemeriksaan antigen di Rumah Sakit Amir Painan. Rupanya saya dengan istri saya positif. Positif dua. Kemudian saya lakukan pengobatan karena juga saya punya antivirus di rumah, saya lakukan pengobatan sendiri di rumah. Kemudian hari Senin kemudian tanggal 1 lah, 31 saya lakukan pemeriksaan PCR. Ternyata positif COVID. Jadi saya lakukan isolasi mandiri dulu di rumah. Kemudian saya lakukan obat. Saya obat sendiri, isolasi mandiri. Kemudian berapa hari kemudian saya mulai kehilangan nafsu makan. Saya sudah pasang infus di rumah, dan kehilangan nafsu makan. Kemudian setelah itu kawan-kawan di rumah sakit menganjurkan Dr. Paru, Dr. Andra Harun, telepon saya, bang, di ronsen lah bang. Kemudian saya patuh aja karena yang ahlinya, saya patuh, saya di ronsen. Ternyata tidak tidak ngomong kepada saya. Ternyata infiltrat gambaran paru saya itu sudah 50% lebih, sudah memutih, artinya sudah terjadi infeksi hebat di paru saya. Saya batuk-batuk hebat, sehingga waktu itu saya dirujuk ke M. Jamil Padang. Di M. Jamil Padang lakukan pengobatan terbaik, alhamdulillah pelayanannya sangat bagus sekali. Mungkin bisa kita transfer itu pelayanan bagus itu di M. Jamil ke kita, alhamdulillah. Dan di sana saya mengalami perawatan selama 6 hari. Sangat hebat sekali yang saya alami, terutama sesak nafas. Jadi yang pengalaman yang sangat hebat itu bagaimana saya harus mengeluarkan lendir di paru, karena gambaran paru saya sudah mendekati 50-90% rusak. Jadi saya secara ilmu kedokteran prognosa itu sudah malam itu artinya sudah mau gelap ya, tetapi alhamdulillah berkat perjuangan dan doa kawan-kawan mungkin dan obat yang bagus, malah membaik dia, gambaran parunya membaik. Tapi sesak napas, batuk ini susah sekali saya selama dirawat tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur sama sekali karena mungkin ada gambaran bengkak paru, udem paru. Sehingga saya merebahkan badan aja tidak bisa. Tidur telungkup tidak bisa. Pokoknya semua kalau membaringkan badan tidak bisa. Jadi hanya posisi duduk
posisi duduk selama vertikal selama dirawat. Jadi 1 jam pun saya tidak pernah tertidur. Begitu susahnya dan pengalaman mengeluarkan dahak ini, lendir dari paru-paru ini sangat susah. Kalau andaikan saya waktu itu frustasi mungkin sudah meninggal. Malah dalam pikiran saya sudah mau meninggal karena sangat susahnya mengeluarkan lendir dan lain sebagainya. Tidur tidak bisa sehingga sudah timbul frustasi. Tapi saya berpikir belum 100% berarti masih ada harapan kehidupan. Saya berjuang terus, berdoa ke Allah Subhanahu wa taala sambil mengkoreksi diri tentang selama ini. Maka saya dengan istri karena dirawat bersama, kami satu ruangan istri rawat bersama. Saya hubungi para dokter gimana kalau melakukan tindakan terbaik buat saya. Masa malam itu saya sudah kritis karena diagnosa saya sebetulnya sudah klinis kritis. Jadi datanglah dokter ke saya malam-malam hari. Saya sampaikan keluhan saya dan saya selalu dipantau terus lewat CCTV. Datang dia dan menjelaskan alhamdulillah waktu itu saturasi oksigen saya masih bagus. Masih bagus, sebetulnya saya napas sudah melebihi. Saya minta pindah ke ICU. Minta pindah ke ICU, malah minta pindah ke ICU, tidak diapakan karena katanya kalau Bapak pindah ke ICU Bapak akan makin stres. Karena situ pasien banyak dengan ventilator semua pada diam. Kemudian pada ruang ICU juga seperti itu, pada ICU juga pasiennya sangat banyak dan pada tua-tua semua dan perawatan juga sangat susah di situ. Jadi terbaik Bapak dirawat di Dembun pagi kita siapkan semua peralatan untuk Bapak. Alhamdulillah saya berjuang mengeluarkan lendir itu dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi. 5 jam bertarung lah mengeluarkan lendir. Alhamdulillah saya dilakukan nebulizer menghisap uap itu, pertama uap yang untuk melapangkan paru-paru, kemudian uap untuk melunakkan lendir. Jadi berjuanglah 5 jam lebih saya mengeluarkan lendir tanpa pasrah karena kita ingin hidup lagi, ingin melihat painan lagi kan. Jadi berjuang sangat hebat. Jadi yang saya rasakan itu sesak nafas dan tidur tidak bisa. Itu yang pengalaman saya waktu di M Jamil. Kemudian beberapa hari setelah itu karena city value saya sudah agak lumayan 30, tapi saya masih positif dan saya diizinkan pulang ke Painan oleh para dokter. Saya minta izin karena kalau pulang paksa tentu nanti tidak boleh. Karena kita isolasi mandiri di rumah. Tapi malam itu saya pulang, sampai di Bungu saya ragu untuk pulang karena takut akan terjadi gejala long COVID namanya atau gejala rebound. Jadi saya balik lagi ke Padang, kalau tidur di rumah saya di Padang jam 1 malam 2 malam saya sesak napas lagi, balik lagi ke Jamil, masuk IGD lagi, akhirnya saya masuk ke ruangan geriatri, ruangan orang tua-tua semua. Setelah itu saya tambah stres, karena pasien itu 60-70 tahun di geriatri semua pakai pampers. Jangan-jangan saya nanti pakai pampers. Jadi saya bilang ke dokter penanggung jawab saya bilang, biarlah saya rawat di Painan aja. Akhirnya saya diizinkan karena secara teori saya tidak lagi infeksius untuk orang lain. Akhirnya saya pulang ke Painan, akhirnya saya isolasi mandiri di rumah, pakai oksigen. Tapi sampai di rumah mungkin karena kelengahan, betul secara teori kita tahu bahwa ada suatunya namanya gejalanya happy hipoksia atau silent hipoksia. Itu keadaan di mana sebetulnya secara fisik kita tidak nampak gejala kekurangan oksigen, tapi di tubuh kita, di otak kita, di semua jaringan kita sudah kekurangan oksigen. Sehingga waktu itu saya mengalami, sore itu saya sudah mengalami rasa kosong pikiran. Kemudian pada malam hari semua badan saya ini mengalami parestesia, kalau bahasa kitanya kapocong. Semua sakit-sakit pegal-pegal sehingga saya bergerak ngelantur, pikiran juga ngelantur. Akhirnya oleh keluarga dan kawan-kawan dibawa saya ke rumah sakit Painan. Dirawat malam itu sempat saya tidak bisa ketika saya tertidur pingsan. Saya tidur pingsan, tidak sadar sampai jam 11 siang baru saya tersiuman karena sudah pakai oksigen dan sebagainya, baru saya bisa hidup kembali. Tetapi tetap tidak bisa tidur. Itu di MZen, dia di MZen Painan, dirawat saya di ruang paru, di ruang isolasi atas.
Sehingga 3 hari juga saya tidak bisa tidur. Saya telepon dokter jantung, katanya mungkin udem paru. Oh, iya. Saya telepon dokter jantung senior, mengatakan itu bukan udem paru, kemungkinan itu adalah long COVID. Jadi obatnya harus berolahraga. Tepat setelah siang-siang saya berjemur jam 1 siang. 1 siang di sini saya sudah makan obat udem paru. Di rumah tetap sesak nafas. Akhirnya saya anggap karena sudah saking capeknya, saya harus bisa tidur duduk. Maka saya beli kursi untuk duduk. Jadi berpikir akan susah. Jadi saya bawa aja tidur lagi. Saya berpikir saya lupakan aja penyakitnya, saya bawa tidur. Ternyata saya bisa tidur. Setelah bisa tidur baru keadaan pulih sampai sekarang. Jadi sekarang sudah mengalami perbaikan, tapi masih dalam masa pemulihan. Saya sudah bisa tidur seperti biasa, alhamdulillah. Napas sudah mulai panjang, cuma suara yang belum kembali ke suara biasa. Nah, itu pengalaman. Jadi pada intinya janganlah sampai kena COVID. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah sampai terserang COVID, karena tidak akan sanggup. Saya cukuplah 1 kali pengalaman kena COVID itu. Iya, baik. Nah, sama lagi itulah mengenai pengalaman sedikit ya dari Direktur RSUD M Zain Painan Dr. Haji Sutarman MM nih sahabat lagi yang terkena COVID dengan istri beliau nih sahabat. Sahabat lagi masih dengan Fiora Vanda dan masih dengan narasumber kita hari ini sahabat lagi Dr. Haji Sutarman MM sahabat, Direktur RSUD M Zain Painan Kabupaten Pesisir Selatan, dan masih mengenai vaksinasi nih sahabat lagi dan pengalaman terinfeksi dan bebas dari COVID-19 juga. Nah sahabat, kita akan bertanya selanjutnya ya mengenai pengalaman vaksin ya sahabat lagi. Nah untuk Bapak dan istri sendiri, apakah pengalaman yang sama juga terjadi pada istri Bapak nih Pak? Belum. Berbeda ya? Berbeda. Istri saya belum divaksin. Divaksin karena kondisinya memang belum divaksin. Karena memang jadwal untuk yang selain itu kan belum dapat dia. Iya benar. Tetapi memang ini pengalaman ya. Ini hasil, kan kami sesama kena positif ini, usia juga berbeda kan. Saya udah divaksin, istri belum divaksin. Sesama kena, saya malah berat, istri saya seperti biasa-biasa aja, dia ringan kan. Tetapi hasil dari city value, nilai kita setelah divaksin itu, kekebalan tubuh kita, saya lebih tinggi. Saya lebih tinggi dari istri, itu membuktikan vaksin itu bermanfaat. Benar. Saya waktu itu setelah dicek hari terakhir itu saya mempunyai nilai 300, istri saya cuma 280. Jadi kalah dia dari saya. Jadi secara usia, secara apa mungkin saya lebih tinggi secara kalau andai akan tidak divaksin, tapi karena saya sudah divaksin saya lebih tinggi. Malah istri saya malah takut dia, kok udah lebih tinggi dari saya nih katanya kan. Jadi saya pada saat itu kata dokter paru ini menunggu sembuh aja lagi nih, karena nilai saya tinggi daripada dibanding istri saya yang belum divaksin. Itu salah satu bukti bahwa vaksin itu sangat bermanfaat. Gitu. Benar. Ini kalau untuk Bapak sendiri itu berapa lama COVID-nya, dan untuk istri Bapak sendiri berapa lama? Kebetulan kami sama-sama. Sama-sama positif dan sama-sama negatif. Nah, jadi sejalan. Sama-sama sejalan ya. Iya baik nih Pak. Nah, saat dirawat nih Pak, apakah masa positif itu Bapak masih melakukan kiat-kiat dari COVID juga seperti berjemur? Apakah itu masih dilakukan? Iya, di rumah sakit itu Jamil Padang. Jadi kita dirawat pada jam 10 siang, pintu dibuka. Dibuka, kita disuruh berjemur, aktivitas di luar. Berapa agak setengah jam kita masuk lagi. Jadi kita dirawatnya seperti dalam penjara, tidak bisa apa-apa, pintu terkunci. Jadi kita cuma bisa diberi waktu keluar setengah jam, 1 jam pada jam 10 siang pagi. Kita berjemur, lalu kita masuk lagi lakukan perawatan seperti biasa lagi. Seperti biasa ya. Ini bagaimana perasaan Bapak lah masa COVID, dan juga bagaimana perasaan istri Bapak juga, apakah itu juga mengganggu perasaan Bapak, menjadi stres juga atau sempat down? Pastilah. Jadi saya waktu dirawat itu sudah mulai berpikir, karena saya dokter. Saya tahu patofisiologi. Patofisiologi itu adalah perjalanan penyakit
dari sakit ke sehat, dari sehat ke sakit. Jadi saya tahu juga perjalanan penyakit ini apa, prognosa perjalanan penyakit akhirnya apa. Jadi waktu itu dengan kondisi fisik saya yang tentu semacam ada rasa takut ya. Saya takut karena nanti takut berakhir dengan, karena saya waktu pergi itu berangkat dari MZen itu saya dilepas oleh semua staf saya dengan cara berbaris dia berbaris ramai di luar. Jadi pikiran saya jangan-jangan saat pulang juga disambut dengan berbaris. Itu artinya mungkin saya saat pulang dengan meninggal karena gambaran paru saya sudah hebat. Jadi saya takut. Jadi di M Jamil saya berdoa. Saya selalu berusaha melawan penyakit ini, sama dengan istri. Berdoa. Kalau istri saya dia enak-enak tidur, nggak ada masalah kan. Kalau saya yang sudah bermasalah, jadi merasa takut, rasa gelisah, tetapi saya serahkan ini kepada Allah dengan cara berdoa dan berzikir, karena yang hidup mati orang itu kan Allah. Kita pasrah aja. Cuma saya mengkoreksi diri, sudah berapalah kadar pahala, kadar dosa, sudah menghitung-hitung. Jadi walaupun nanti mungkin kalau masuk neraka nggak lama lah, tapi kalau lama di neraka kita tidak bisa prediksi kan. Tapi udah mengukur-ukur, jadi menambah keimanan sehingga waktu kita sholat berdoa kepada Allah agar bisa gimana virus ini, karena virus ini sejatinya ciptaan Tuhan. Bagaimana dia mengangkat dari tubuh kita, jadi punya semangat lah untuk hidup lagi, berjuang. Jadi takut pasti ada itu manusiawi. Dan malah saya sudah berpesan ke istri, baik-baiklah jadi karena kondisi saya sangat berat. Jadi istri saya Amoy baik-baiklah. Tapi Amoy bersemangat, tidak ada, jangan bicara seperti itu. Udah pasti sembuh. Dia memotivasi. Dia tidak menangis, tapi dia mengatakan, saya sudah menyampaikan pesan bahwa saya akan pergi. Tapi dia menjawab, tidak ada, jangan bicara seperti itu. Tidak ada itu. Udah pasti yakin pasti akan sembuh. Kita kembali bersama-sama seperti itu. Ada penyemangat juga saat itu ya Pak. Tapi andaikan nanti kemarin itu mungkin saya dirawat sendiri, mungkin kejadian akan lain. Karena saya waktu itu saya butuh yang membantu. Karena saya sangat hebat. Sebentar harus minum air panas. Jadi istri sudah mengambilkan air panas sehingga saya bisa menetralkan lendir ini. Dan waktu saya mengeluarkan lendir ini, punggung kita harus dipukul-pukul. Harus dipukul-pukul ringan agar lendir itu bisa mencair. Jadi untung 5 jam lebih istri saya memukul punggung saya sambil berdiri. Saya menarik napas mengeluarkan lendir, dia memukul dinding punggung belakang agar bisa mengeluarkan lendir. Jadi sangat berat sekali perjuangan. Walaupun dia ringan, tetapi saya rasa dia juga susah karena berdiri 5 jam lebih untuk memukulin dinding punggung agar bisa saya mengeluarkan lendir. Gitu. Ini apakah nih Pak dari pasien-pasien yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang udah kena COVID ini, apakah itu terjadi hal yang sama ke pasien yang lainnya atau ada penyakit yang berbeda juga? Mungkin masing individu itu berbeda itu berbeda. Kalau apalagi kalau andaikan ada dia komorbid di tubuhnya, ada penyakit-penyakit dan tentu akan berbeda. Kan kita sama tahu banyak juga korban, banyak juga yang jatuh pasien meninggal di sini kan, karena mungkin keadaan yang tidak bagus atau sudah terlambat pertolongan atau keadaan sangat parah sekali. Jadi sebetulnya kita di Selatan juga harus menyiapkan lagi ruangan khusus isolasi COVID dengan semua peralatannya, karena kita tidak bisa terlalu tergantung dengan Padang. Tergantung dengan Padang dan kabupaten lain. Jadi saya berharap pemerintah daerah yang mendengar ini, tim TAPD yang mendengar radio ini, agar berpikir lagi bahwa bagaimana seandainya yang sakit itu kita. Kita selama ini kan berpikir yang sakit itu orang lain, seperti saya berpikir yang sakit orang lain. Sekarang jadi kita rumah sakit kita harus kita sediakan lagi ruang-ruangan untuk pelayanan COVID yang maksimal seperti M Jamil. Kita harus punya ruang isolasi. Jadi saya minta sekarang bagaimana ruang isolasi rumah sakit kita ini diadakan dengan tekanan negatif. Kita merawat COVID, tapi ruang itu tidak standar. Nanti kita takut kalau tidak ada tekanan negatif, ruangan itu malah virus itu tersebar keluar, akan mengenai tetangga atau mengenai orang-orang lain yang berada di lingkungan, atau malah mengenai petugas. Jadi saya harap nanti walaupun sudah disahkan, tim CAPD mendengar berita ini,
mau lagi merubah dengan Pak Bupati, dengan Ibu Sekda atau dengan Wakil Bupati, tim TAPD lah bagaimana bisa kita menyediakan ruang isolasi khusus COVID. Nanti baru kita siapkan fasilitas. Kalau saya rasa kalau dokter-dokter MZN Painan manut semua, dia siap untuk melayani COVID. Malah kita sekarang melayani COVID tapi tidak dengan ruang standar. Jadi saya harap kawan-kawan di TAPD dengan hati nurani lah, anggaplah nanti yang sakit itu kita. Jadi andaikan kita sakit nanti Padang sudah penuh, apa yang terjadi? Tentu berbalik ke kita. Jadi saya harap kita semua berbuka hati yang baik. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat kita dengan baik. Kalau ruangan kita tidak lengkap, ruangan tidak cukup, obat cukup, tentu sia-sia. Sementara dana refocusing kita punya, dianggarkan, diwajibkan oleh pemerintah pusat. Jadi saya himbau kawan-kawan di Pemda juga maulah berpikir secara rasional. Jangan kita berpikir sehat dulu, jangan berpikir perut dulu. Berpikir memang sejalan. Tapi kalau kita ada gimana perlu harus terisi. Nah, jadi kita harus sehat dulu, tenda dari COVID. Mudah-mudahan bisa mendengar keluhan saya ini. Kita siapkan ruangan khusus COVID, siapkan peralatan COVID, siapkan obat COVID, sehingga kita juga bisa mengatasi pasien-pasien COVID seperti di Padang. Jadi jangan berharap Padang. Sebab untuk masuk M Jamil itu sangat susah, sangat susah karena dia sudah berhitung siapa yang daurat. Andai kan nanti kita tidak daurat, kita minta ke situ juga tidak dilayani. Nah, benar. Jadi makanya kita harus menyiapkan ruangan yang representatif sehingga kita bisa melakukan pelayanan terbaik untuk pasien. Cobalah berpikir yang bayangkan kita atau anak kita atau anak satu-satunya yang sakit. Jadi berpikir rasional. Jadi bawakan ke diri kita bahwa itu yang sakit itu akan kita yang sakit. Karena pada prinsipnya pada saat ini kita hanya menunggu giliran lagi. Kalau mendengar kondisi sekarang, kita menunggu waktu kapan saya akan terkena. Jadi kalau terkena nanti hanya OTG, orang tanpa gejala, tidak masalah. Itu bisa mungkin sembuh secara baik. Tetapi andaikan saudara mempunyai komorbid, umur sudah lewat, tentu akan susah. Dan berakhir nanti dengan jelek. Jadi saya harapkan ini kita bicara bersama-sama dengan hati ke hati. Bagaimana COVID ini bisa kita atasi bersama. Di samping itu kita juga menyiapkan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Karena pasien inilah pasien yang manja. Pasien ini hatinya mudah tersinggung. Saya merasakan sendiri, saya dirawat, tapi karena dirawat dengan baik saya tidak ada tersinggung. Karena orang berpikir sakit itu mungkin akan menuju kematian. Kalau kematian ini terjadi tentu tidak bisa apa yang kita buat lagi. Jadi saya harap sama-sama kita berjuang mengatasi COVID ini dengan Satgas, pemerintah daerah, rumah sakit, kesehatan, semua kita lah. Jadi ini adalah penyakit kita bersama, bukan penyakit siapa-siapa. Ini adalah problema kita bersama. Saya himbau masyarakat juga melalui media ini patuhilah protokol kesehatan, bermasker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan dan lain sebagainya sehingga kita terhindar dari COVID-19. Janganlah saya berharap, janganlah saya berdoa kepada Allah, janganlah apa yang saya dialami oleh orang lain, karena ini sangat berat sekali saya rasakan. Itulah Bu. Ya baik nih, bagaimana nih Pak tanggapan ataupun dukungan dari keluarga dan juga tetangga ataupun lingkungan tempat kerja Bapak? Ini sangat saya terharu sekali. Kawan-kawan selama saya sakit mengirimkan doa lewat WA dan sebagainya. Saya membacanya bisa menangis Bu. Saya tidak sanggup tangan saya membalas satu jawaban orang itu, saya cuma bisa menangis. Jadi saya mengucapkan terima kasih lah semua kawan-kawan keluarga, sangat hebat dukungannya, kawan-kawan di rumah sakit, kawan-kawan dokter, kawan ID dan semuanya memberi dukungan support bagaimana kita bisa kembali seperti biasa. Itu sesuatu yang tidak bisa saya lupakan. Saya tidak tahu doa itu dari mulut siapa yang didengar oleh Allah sehingga saya bisa sembuh. Karena secara teori saya sudah kasus berat COVID-19 karena gambaran paru saya sudah memutih dalam 80%, berarti sudah tipis lah. Malah ramalan dokter MZN Painan bisa enggak direktur ini melewati masa-masa sulit ini. Tapi alhamdulillah kami kembali tersenyum baru. Jadi saya beranggapan malah sekarang ini saya terlahir kembali sebagai manusia, diberi kesempatan hidup kedua oleh Tuhan.
bagaimana untuk berbuat terbaik lagi dalam kehidupan ini agar nanti hidup lebih bermakna itu Bu. Iya Pak. Baik, nih Pak selanjutnya kasih pesan ke masyarakat deh untuk ini sekali lagi himbau masyarakat ataupun kasih pesan ke masyarakat juga atau ke sahabat-sahabat yang mendengarkan kita di sini. Ya, saya mengajak kita semua, menghimbau kita semua, atau mewajibkan kita semua, marilah kita patuhi protokol kesehatan ini dengan baik, bermasker kemana-mana, cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak dan hindari kerumunan. Kalau ada pesta-pesta hindarilah dulu menjelang masa-masa ini berakhir, karena kita tidak akan sanggup melawan ini karena lawannya tidak nampak. Dan marilah kita semua divaksin. Janganlah membaca berita-berita hoax, janganlah mendengar berita-berita yang tidak bagus, karena itu akan berisiko untuk kita sendiri. Sebab pesan guru saya di kedokteran dulu, apa yang kita lakukan itu yang akan menanggungnya kita. Jadi intinya sayangi diri kita, baru kita nanti bisa menyayangi orang lain. Kalau kita tidak menyayangi diri kita, gimana kita menyayangi orang lain? Seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan itu kita yang mas. Jadi intinya pada guru saya bilang, sayangi dirimu, karena apa yang lakukan yang berefek kepada dirimu sendiri. Ya itu aja. Baik. Terakhir nih Pak, Bapak mau sapa-sapa kembali sahabat ataupun pendengar ataupun kepala dinas dan juga Bapak Bupati atau Wabub, silakan Pak. Ya ke Pak Bupati karena sibuk nih, Pak Bupati harus melakukan protokol kesehatan juga karena setiap minggu saya dengar ke Jakarta terus, jadi hindari berinteraksi dengan orang yang tidak apa. Kemudian kepada Pak Wabub juga karena sibuk, saya memesankan protokol kesehatan. Kepada kepala dinas, kawan-kawan semua, marilah kita berprotokol kesehatan dengan baik dan ajaklah kawan-kawan semua divaksin. Jadi pelayanan harus jadi motor untuk divaksin, dan kalau perlu berikan sanksi kepada kawan-kawan kita yang membangkang untuk divaksin. Karena dia tidak divaksin atau dia tidak bermasker bukan masalah kepada dia. Dia menjadi bukan, kalau masalah dia sendiri tidak masalah, tapi dia membuat masalah untuk orang lain. Jadi harus wajib bervaksin, wajib bermasker dan sebagainya, sehingga kita terhindar sehat bersama-sama untuk COVID-19. Ya baik Pak, terima kasih atas waktunya di kesempatan di Gabung Pasisya kali ini sama lagi terima kasih banyak. Dan juga mau salam dulu Pak, wassalam terakhir nih ke masyarakat. Jadi, masyarakat Pesel dan sekitarnya yang mendengar siaran ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin tidak mau nanya, mungkin sudah paham kali. Benar. Atau memang segan sama saya, tidak tahu saya. Yang penting kawan-kawan sudah paham semua tentang COVID-19. Marilah kita ikuti ini supaya kita sembuh bersama. Itu aja. Baik, terima kasih waktunya di talkshow kali ini Bapak Dr. Haji Sutarman MM dan Direktur RSUD MZen Painan Kabupaten Pesisir Selatan. Siapa lagi saya itulah bincang-bincang kita hari ini sahabat. Terima kasih juga udah mendengarkan kita di 91,2 Kisah FM. Saatnya Fiora Fanda dan para kru yang bertugas juga pamit dari ruang dengar sahabat. Akhir kata Fiora Fanda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.